Generasi sandwich yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan. Nah, sebenarnya apa sih generasi sandwich itu? As we know, generasi sandwich itu adalah seseorang yang membiayai kehidupan 3 generasi. Ya kayak kita tahu ya, sandwich itu kan bertumpuk-tumpuk, mulai dari roti, tomat, sayuran, dedaunan, dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi generasi sandwich ini adalah generasi yang membiayai 3 generasi, yaitu orang tua, diri sendiri, dan kemudian anak. Dan ini melekat pada generasi milenial. Tapi hari ini kita nggak akan ngebahas soal positif negatif tentang generasi sandwich, but di sini saya mau sharing gimana sih caranya kita supaya memutus rantai generasi sandwich itu, paling nggak di diri kita sendiri. Nah, salah satu caranya itu adalah mempersiapkan pensiun gitu ya. Seperti buku yang saya baca, ini adalah Pensiun Mandiri. Isinya kurang lebih 130-an halaman dan membahas tentang Pak Tung Desemwaringin yang menyiapkan atau mentargetkan usia pensiunnya sejak umur 30-an dan mentargetkan pensiun di usia 55 tahun. Nah, di dalam buku ini, Pensiun Mandiri ini, saya bisa menyimpulkan ada seenggaknya 4 hal yang wajib kita siapkan gitu ya, supaya kita bisa memutus generasi sandwich. Nah, yang paling pertama itu adalah tentang mengecek pengeluaran dan pendapatan kita gitu. Baik kita yang masih sendiri ataupun kita yang sudah berumah tangga. Karena ya mungkin teman-teman yang nonton ini juga udah beberapa kali nonton video Raditya Dika yang sejak semasa singlenya sudah mempersiapkan biaya pendidikan anaknya. Nah, itu sebenarnya untuk apa sih? Ya untuk memutus rantai generasi sandwich itu gitu loh, supaya anaknya tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan orang tuanya juga sudah memiliki dana untuk kalau misalkan nggak kerja lagi gitu. Nah, jadi yang pertama ini memang perlu dan pentingnya kita mengecek pengeluaran dan pendapatan kita gitu kan dalam 1 bulan. Terus yang kedua itu adalah ronsen finansial. Maksudnya ronsen finansial ini gimana sih? Jadi ketika kita udah tahu nih pengeluaran dan pendapatan kita berapa, kita harus meronsen kira-kira sehat nggak nih keuangan kita gitu kan dalam 1 bulan. Apakah kita banyak pengeluaran daripada pendapatan ataukah sehat gitu kan ya, kita pengeluarannya lebih sedikit daripada pendapatan yang kita hasilkan gitu kan, artinya setiap bulan itu masih ada sisa. Nah, itu sangatlah penting. Yang pertama adalah cek pengeluaran pendapatan dan yang kedua adalah meronsen finansial kita. Nah, yang ketiga ini kita sudah mulai bisa merencanakan atau mentargetkan kita mau pensiun di usia berapa. Jadi pensiun itu memang ada beberapa macam ya teman-teman. Ada pensiun yang memang dari sejak usia dini, artinya kita itu pensiun lebih muda dan lebih cepat daripada biasanya, karena umur rata-rata pensiun di Indonesia ini adalah 58 tahun. Nah, memang ada yang pensiun karena ya sudah waktunya gitu kan, seperti ASN atau PNS gitu, atau yang memang pensiun yang tiba-tiba gitu karena seperti COVID kemarin gitu kan, banyak orang yang akhirnya di PHK, akhirnya tidak bekerja gitu. Nah, kalau kita sudah tahu yang pertama adalah pengeluaran pendapatan, kemudian ronsen finansial, dan akhirnya kita bisa mentargetkan di usia berapa kita bisa pensiun. Dan yang paling terakhir, ini yang paling penting sih sebenarnya gitu kan. Kalau kita udah tahu ketiga hal ini, maka yang terakhir adalah kita wajib menciptakan passive income gitu. Passive income itu artinya apa sih? Passive income itu adalah pendapatan yang kita dapat meskipun kita sudah berhenti bekerja gitu. Kita punya kos-kosan atau misalkan kita punya reksadana, saham dan segala macamnya. Itu wajib juga untuk
kita persiapkan. Jadi meski kita sudah menyiapkan dananya sejak sekarang gitu kan, dana pensiun untuk kehidupan kita nantinya, tapi kita masih memiliki pendapatan gitu. Seenggaknya waktu kita ngeluarin kita punya pendapatan untuk menambah lagi yang kita keluarkan. Nah, setidaknya itu ada 4 hal gitu kan ya, AHA dari buku pensiun mandiri ini yang bisa saya sharingkan. Semoga video ini bermanfaat dan boleh sekali gitu kan ya disebarluaskan. Ingat, yang pertama adalah mengecek pengeluaran dan pendapatan kita, yang kedua adalah meronsen finansial kita, yang ketiga adalah mentargetkan usia pensiun kita, dan yang paling terakhir adalah menyiapkan atau merencanakan pasif income kita ketika pensiun nanti. Terima kasih.